Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cici Paramita dari kelas A3M23 MPM 1823-129. Dosen pembimbing saya Yulisa Fitri M.Com. Di sini saya akan membahas tentang metodologi penelitian yang berjudul Sistem Informasi Ekspedisi Barang pada PT Antarjasa Express dengan menggunakan metode Extreme Programming untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Di sini saya juga akan membahas tentang latar belakang sistem informasi ekspedisi barang. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang terjadi sekarang ini, khususnya di kita Indonesia. Teknologi tidak ada lagi barang yang aneh, bahkan sangat diperlukan untuk mendukung kinerja kerja dari suatu organisasi. Untuk saat ini, kita tanpa dukungan teknologi informasi, sebuah perusahaan mungkin sangat mustahil dapat berkembang. Informasi ini dapat dikatakan menjadi kunci pendukung dan meningkatkan manajemen perusahaan agar dapat memenangkan persaingan yang semakin lama semakin meningkat. Salah satu metode untuk melakukan peningkatan pelayanan maupun promosi atau tracking ekspedisi penjualan kepada pelanggan. PT Antarjasa Express, perusahaan ini yang bergerak di bidang ekspedisi dengan banyak pelanggan, sangat membutuhkan proses sistem yang sangat cepat dan tepat sehingga pelanggan akan mendapatkan kepuasan terhadap dalam pelayanan transaksi dan informasi yang akurat. Dari permasalahan tersebut dibuat dengan sistem metode Extreme Programming. PT Antarjasa Express adalah jasa ekspedisi yang beralamat Jalan Sentot Alibasa nomor 61 RT 1 RW 13 lingkungan 3 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang. Perusahaan ini menangani berbagai macam kebutuhan ekspedisi antar pulau, khususnya menangani daerah Jakarta dan daerah sekitaran Lampung. Saat ini, sistem perusahaan ini menggunakan adalah dengan mencatat seluruh transaksi mulai dari order layanan sehingga status pengiriman dalam file Microsoft Excel pada beberapa komputer. Sistem bersifat sentralisasi ini mengharuskan pelanggan untuk mendatangi kantor ekspedisi perusahaan untuk mengetahui informasi mengenai barang yang dikirimnya. Hal ini akan menyulitkan terhadap pelanggan. Maka dengan menggunakan pelacakan barang dan sementara untuk terhadap layanan pelanggan melalui telepon masih lambat karena kurangnya jumlah pekerja untuk melayani telepon pelanggan. Selain itu juga sistem yang saat ini dilaksanakan masih minim dengan proses otomatisasi baik dalam pembuatan dokumen, rincian, ekspedisi maupun proses rekapan laporan yang nantinya akan diserahkan kepada pemilik perusahaan. Dan membuat dokumen-dokumen admin masih mengambil data yang dibutuhkan dengan cara manual, yaitu copy paste dari file pencatatan. Hal ini maka dalam satu tempat memperlambat pencarian data yang dibutuhkan karena harus memeriksa file yang ada. Tujuan dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian sebagai berikut. Untuk memudahkan layanan ekspedisi barang terhadap pelanggan dengan tracking terhadap penjual. Yang kedua, untuk mempermudahkan sistem informasi pengiriman ekspedisi barang. Yang ketiga, untuk mempermudah pencarian data-data atau file rincian ekspedisi terhadap laporan. Yang keempat, untuk mempermudah proses transaksi dan penerimaan barang terhadap pelanggan. Selanjutnya, teori yang mendukung, yaitu sistem. Sistem adalah kesatuan dari terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, ataupun energi maupun mencapai suatu tujuan. Pengertian informasi. Informasi adalah pesan atau ucapan ekspedisi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order, sekuen dari simbol, makna yang dapat ditafsirkan dari pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan dalam bidang ilmu komputer. Sistem informasi.
Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu yang mendukung operasi dan manajemen. Ekspedisi. Ekspedisi adalah muatan seseorang atau perusahaan yang mengurus perkapalan untuk perorangan atau perusahaan untuk memindahkan barang dari pabrik atau produsen ke pasar, pelanggan, atau titik distribusi akhir. Barang. Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu objek atau jasa memiliki nilai. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti, pendekatan objek yang diteliti yang merupakan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan peneliti agar data dapat dikumpul secara efektif dan efisien guna analisis berdasarkan tujuan yang diinginkan peneliti. Suatu perancangan peneliti atau pendekatan dipengaruhi oleh banyaknya variabel dan dipengaruhi oleh juga tujuan dan waktu. Lokasi penelitiannya. Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti akan dilakukan. Lokasi peneliti merupakan sasaran yang sangat dibutuhkan untuk menentukan data yang diambil sehingga lokasi sangat penting untuk menunjang informasi yang valid. Peneliti ini dilakukan di Ekspedisi Pengiriman Barang PT Antarjasa Express di Jalan Sentot Alibasa nomor 61 RT 1 RW 13 lingkungan 2. Merupakan ekspedisi terbesar yang melakukan pengiriman melalui logistik sehingga pengiriman barang yang lebih akurat dan dapat memperoleh data. Metode pengembangan sistem. Ada beberapa metode pengembangan sistem antara lain planning atau perencanaan, desain, coding, testing. Teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, tinjauan studi, observasi, studi pustaka. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan antara lain analisis kebutuhan fungsional, analisa kebutuhan non-fungsionalnya. Analisa pengguna. Analisa pengguna aplikasi pengiriman barang merupakan manusia yang terlibat dalam mengoperasikan bahkan mengatur sistem dalam sebuah komputer. Rancangan use case. Beberapa rancangan use case ada beberapa aktor, admin, perorangan, terus selanjutnya pelanggan, customer, dan penjualan. Rancangan kelas diagram. Ada juga rancangan kelas diagram mempunyai beberapa tabel, yaitu antara lain sebagai berikut. Tabelnya itu ada beberapa tabel banyak dalam kelas diagram. Ada beberapa tabel dalam kelas diagram. Ada activity diagram. Activity diagram admin petugas, yaitu dari proses mulai barang yang akan dikirim, data transaksi, data pengiriman, data packing barang, kiriman barang, terus selesai. Activity diagram tracking, yaitu konsumen penjualan. Dari proses mulai pengisian data penerimaan barang, simpan data, pengecekan tarif atau kiriman, tracking barang, terus selesai. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram yaitu ada tabel admin, tabel barang, tabel pelanggan, tabel pengiriman, tabel penjualan. Adapun juga rancangan input, yaitu rancangan input login. Ada beberapa, username sama password. Tombol bottomnya login. Rancangan input pelanggan, yaitu ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, kota, dan provinsi. Tombol bottomnya tambah, simpan, edit, hapus. Selanjutnya, rancangan input data pengiriman barang.
Data pengiriman barang itu ada nomor resi, tanggal, kode pelanggan, nama lengkap, alamat, kota dan provinsi, nama yang dituju, alamat, kota, keterangan, berat barang. Tombolnya simpan, edit, hapus, keluar. Adapun juga tabel rancangan input tracking pengiriman barang, yaitu kode barang, nama, cabang, nomor resi, tanggal, kode pelanggan, nama lengkap, alamat, kota, provinsi, nomor telepon, berat. Tombol bottomnya simpan, keluar. Selanjutnya, adapun rancangan output pelanggan, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Selanjutnya juga ada rancangan output tracking penjualan, ada nomor resi, nama lengkap, alamat, kota, provinsi, dan total dan berat. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.